Kulo naruh debate omong malah kudu guyu. Malah melok goblok ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ora ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak. Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di mukaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim loh, alim soleh seolah lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik atau orang fasik atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir, gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda sama-sama cara zahir kancanan orang fasik. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya. Ada ulama kaya. Itu senangannya blonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini kebetulan keluarga saya. Nili anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nili anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek Pak dun ditukoni. Walhasil tok sarang ku duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang saake jare. Sama-sama belanja. Dia ini niatnya nyebar rahmati Allah. Saya pernah ngalami itu, meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan, bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Nah, ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Nah, asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete. Wah, duitku akeh tenang wae. Cara zahir melete. Ternyata ngenakno sing dikai ben ora saat. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ra ono. Sing dikai ya sungkan le dul. Maka wong soleh kudu mlete ben sing dikai ora sungkan. Bareng kei duit wong 100.000. Lah iki lanjiran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuh wae ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Untuk wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning jaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya manusia. Kayak apa orang soleh?
Lho kula nate lho berusaha khusyuk, khusyuk iku meneng. Malah nyipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugen malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejolokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim, barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus akeh sing sowan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus yo jenenge wae. Lho iya, kaya kasus di Probolinggo, andai kan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama ndekne nganggo kathok seprapat terus pakpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta ora? Baru kayak jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kan arah alim, urip biasa wae. Dia sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti ilmu. Bener kok sampean ini bener. Ora alim sepeda motor ya sampai dang-dang sampai rokokan itu bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kan apa mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa pokoknya terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma napa? Sobia, Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma Sobia, Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Lima tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Lima tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil marto, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama mazhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh cari vulgar. Nah iku ra paham banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dadak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Ki Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau
Cung kajine wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya bangun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kajiannya adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Najib pakai peci putih. Mbah Najib juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan iring, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kowe kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu gak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang gak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu, nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira itu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak, geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi iktikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngerumat yatim, ngerumat jenazah, ngerumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran iktikaf di masjid. Yatim sedang do mati, mergo do iktikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso takok. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nek ono wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat.
Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andai kan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Yang kuano iskal deh. Yo mareni yo tobat. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mar untuk mengobati yang salah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya. Bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Uqad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara ala niatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakeh, ora usah ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu. Itu rasa diproduk sudah masif lah sudah. Jadi orang kok kalau gedeng fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah coba. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina. Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas, kayak Sayyidina. Kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, ikut di santri sopan mau diluk, pusing kan? Tidak di semua antri kayak roken mantan preman. Ayo gelut. Oh mati orang ninggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar. Setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, da'ani adrib pun izini Nabi tak biya coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong alus, golek sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Terus saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah ya. Salah dia alim keramat. Wah dia ngerti dalam mahfud tak setingkat aku. Nararo berarti hok. Karena dulu itu begitu, lama dulu itu seperti itu. Biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu
Raqiqul qalbi. Raqiqul hawashi, riqqatul qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar, ning jobo aku tok wong mlete nek ora ono Umar. Sehingga dua beliau saling melengkapi dan itu luar biasa. Nah, khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan guling-gilingan, nak putih itu sunnat. Tapi sing ireng, piye kaji desa itu disaingi kedul 5.000 gak terima aja. Yakin ya, Bos. Nah, saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya ya, lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena saya kaget tuh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan tuh. Yang putih masih banyak separuhan. Ya enggak ada yang merencanakan, ya alami saja. Nah, terus sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah apa? Istihad. Pun kalau terus nang. Supaya sementing wae iman itu apa sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa tidak dapat hadiah ya tetap mengatakan 2. 1 tambah 1 pasti 2. Subhanalladzi mawsudi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi ala azwaja ing pira-pira pasangan ari asnaf tegese pira-pira pasangan kullah sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbitu kang nukulno. Nukulno apa bahasa Indonesia? Menumbuhkan apa al-ardu bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halan yana hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis sejodohan iku sangka awak dhewe ne wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minaz zukuri sing pira-pira lanang wal inasi lan pira-pira wedok, wa mimalan sing perkara la ya'lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikannya gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadinya wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya nggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama, tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang. Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada